A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Ramdan orangnya serakah. Keluarganya pun menjadi pecah. Bulan Ramadan adalah bulan yang berkah, hingga rindu pun semakin membuncah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa mawala, amma ba'du. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak terasa kini tinggal menghitung hari. Udah lagi bukan menghitung bulan untuk bisa bertemu dengan tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Kalau para sahabat 6 bulan dari kedatangan bulan Ramadan sudah berdoa. Doanya yang sudah tidak asing lagi buat kita. Apa doanya? Doanya yang selalu diminta adalah bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Tapi yang sering dibacakan oleh para imam, oleh para ustadz, yaitu doa ketika menjelang 3 bulan menjelang Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajaba wa Sya'bana wa balighna Ramadan. Di 3 bulan terakhir itu doanya. Padahal dari 6 bulan udah mereka tuh mempersiapkan diri. Udah nyiapin bagaimana nanti mempersiapkan menjamu tamu yang agung, yaitu bulan Ramadan. Dengan apa? Dengan perbanyak qiyamul lailnya, ibadahnya ditingkatkan, sedekahnya sudah dilakukan, sehingga ketika nanti bertemu dengan tamu yang agung itu sudah menjadi sesuatu yang tidak asing lagi. Dan sejatinya semoga kita juga bisa meniru itu. Ini tinggal 21 hari menuju bulan Ramadan, atau hari pertama di bulan Ramadan. Dan kalau orang yang sedang jatuh cinta, itu Masya Allah sangat dinanti. Kalau hati itu dagdikduder ya, namanya H2C, harap-harap cemas. Bagaimana nanti ketika bertemu dengan sesuatu yang dinantikan di 21 hari ke depan. Ya teman-teman yang pernah merasakan namanya fall in love, jatuh cinta, ya, atau cinlok, cinta lokasi. Itu kan rame ya waktu di anak muda yang namanya cinlok. Ya itu wajar. Karena kalau misalkan dalam istilahnya orang Sunda, kalau nggak deket itu nggak bakal terjadi yang namanya paket trok. Itu beradu. Ketika piring itu saling berdekatan, maka dia akan paket trok, saling beradu. Nah, ibaratnya kalau misalkan seseorang saling bertemu, berjumpa, maka bisa jadi dia beradu rasa. Yaitu tadi cinlok. Nah, bukan cinlok pembahasan kita hari ini ya. Pembahasan kita adalah bagaimana kita akan menyambut sosok tamu yang agung yang di 21 hari ke depan akan kita jumpai, yaitu bulan Ramadan. Dan doa yang tadi sudah kita, yang biasa dibacakan oleh Pak Imam, yaitu Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Sekarang udah nggak lagi Rajab. Maka kalau misalkan saat ini ada yang berdoanya masih Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan, nggak apa-apa sih. Cuman kurang real. Ya tidak kurang real. Kenapa? Karena Rajabnya udah berlalu. Ini udah bulan Sya'ban. Tinggal bertemu dengan Ramadan. Makanya kalau lebih cocoknya doanya tinggal Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Sya'ban, itu bulan ini,
Membeli Ramadan dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Karena teman-teman, kita nggak tahu. Umur kita benar-benar nggak tahu. Berulang kali Ana ingetin, dan Allah udah dicantumin dalam Al-Quran. Allah firmankan, apa namanya? Yang namanya kematian itu dimiliki oleh setiap orang. Sebagaimana yang teman-teman bisa buka di surat Al-A'raf ayat 34. Likul ummatin ajal. Setiap umat itu ada waktunya. Fa idza jaa ajalum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Kalau udah datang ajalnya, waktunya, gak bisa diakhirkan atau dimajukan barang sedikit pun. Artinya kita berharap semoga dengan doa tadi bisa bertemu dengan tamu yang agung. Karena luar biasa. Kenapa para sahabat Rasul berharap bertemu dengan Ramadan? Karena beda. Setiap amalan kita tuh beda. Kalau kita kerja nih gajinya beda. Kerja di restoran, kerja di perumahan, di pemerintahan, sebagai menteri, sebagai presiden, beda apa sama? Beda. Bulan Ramadan lebih daripada gaji yang diberikan kepada seorang presiden. Kalau kita bandingkan gaji seorang buruh, menteri, PNS dengan presiden, pasti lebih besar presiden karena kedudukannya lebih tinggi. Nah, bulan Ramadan lebih dari itu. Gak bisa ditakar dengan begitu. Karena apa? Surga udah gak bakalan bisa ngalahin lah. Kalau berbandingannya dengan yang di dunia, aduh, seuprit, sekecil. Gak bisa ngalahin. Nah, oleh karena kenapa begitu dirindukan? Karena begitu besarnya pahala yang bisa diraih. Amalannya kecil, itu bisa menjadi besar. Kenapa? Karena bulan Ramadan. Makanya bulan yang berkah. Wajar saja kalau misalkan para sahabat itu semangatnya, rindunya semakin membuncah ketika mendekati hari H. Dan semoga kita juga demikian. Semakin kita akan bertemu, kita persiapkan. Itu yang sejatinya harus dilakukan. Nah sekarang kita nih, teman-teman, udah sejauh mana persiapan untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan? Karena ketika menjamu tamu, kita harus mempersiapkan beberapa hal. Mempersiapkan sesuatu yang memang pantas untuk bisa menjamu. Contohnya kalau misalkan teman-teman kita ya, mau datangin orang penting lah. Atau besanan lah. Besanan mau datang nih ceritanya. Apa yang kita siapkan? Pasti semuanya disiapin. Dari apa? Dari tempatnya dirapikan. Kemudian nanti menjamu dengan makanannya yang spesial. Kemudian siapin oleh-olehnya biar nanti pas pulang dari tempat kita ada yang dibawa. Karena apa? Kita pengen nilai kita itu ada. Mereka menilai kita itu sebagai calon mantunya itu cocok, pas. Kan begitu. Nah, begitu pula dengan apalagi kini kita mau ketemu dengan bulan Ramadan yang agungnya tidak ada tandingannya. Gak bisa dibandingkan dengan yang tadi. Kedatangan calon mertua gitu. Atau orang-orang penting kepada rumah tempat kita. Gak bisa dibandingkan. Pembandingannya adalah bagaimana ketika kita ditemui oleh tadi calon mertua, tamu yang agung atau presiden datang ke kita, maka persiapan kita begitu dahsyat. Maka sejatinya harusnya kita lebih siap lagi mempersiapkan segala tetek bengeknya ketika akan bertemu dengan bulan yang agung yang gak ada tandingannya, itu bulan Ramadan. Sahabat-sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yuk kita persiapkan mumpung masih ada waktu. 21 hari lumayan. Kita persiapkan. Apa yang dipersiapkan? Ibadahnya kita tingkatkan. Tilawahnya kita biasakan. Kemudian muamalahnya kita tingkatkan.
Sehingga nanti ketika benar-benar bertemu dengan bulan Ramadan, kita sudah menjadi biasa dan tinggal melaksanakannya. Karena amalan senyumnya aja itu besar ketika dilakukan di bulan Ramadan. Bahkan puasanya teman-teman, yang mulutnya bau menurut pandangan kita, tapi itu lebih baik dari minyak kasturi. Kita lihatnya casingnya doang bau, tapi Allah menilai itu adalah sesuatu yang justru luar biasa. Allah ganjar dengan apalagi sholat teman-teman. Sebagaimana yang kita ketahui, teman-teman sudah tahu, sholat sunnah di bulan ini nih, selain Ramadan, ganjarnya biasa sunnah. Dilakukan dapat pahala, ditinggalin nggak dapat apa-apa. Tapi di bulan Ramadan yang sunnah itu akan semakin banyak dilakukan oleh orang-orang yang paham tentang hakikat bulan Ramadan. Karena ganjaran sunnah di bulan Ramadan, sholat sunnah, maka dia menjadi sholat wajib. Naik derajatnya. Pahalanya bagaimana kalau sholat wajib? Jelas besar. Oleh karenanya, banyak amalan yang dilakukan di bulan Ramadan. Sebagaimana yang kita ketahui, Imam Syafi'i itu di bulan Ramadan ngatamin Quran sampai 2 kali. 2 kali dalam apa? Sehari. Lah kita nih 30 juz. Kita masih mungkin alhamdulillah one day one juz. Sehari 1 juz. Alhamdulillah. Dibanding yang enggak. Atau ada yang setengahnya juga alhamdulillah. Ada yang sehari selembar alhamdulillah. Dibanding yang enggak sama sekali. Tapi di bulan Ramadan, saking besarnya pahala yang Allah siapin kepada orang-orang yang beriman, sampai orang yang paham, Imam Syafi'i bukan 1 juz, tapi sehari 2 kali hatam. Sehingga ketika sampai di 1 bulan itu udah mencapai 60 juz. 60 kali hatam. Itu karena beliau yakin, beliau paham, dan beliau menikmati apa itu namanya tilawah. Nah, teman-temanku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini kita masih ada kesempatan. Yuk kita persiapkan diri kita untuk bisa menjamu tamu yang agung, yang belum tentu kita berjumpa dengan tahun yang akan datang. Atau kita juga belum tentu ketemu dengan nanti tanggal 21 ya. Nah, makanya kita berdoa. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Sya'ban ini dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Barakallahu fikum. Kebahagiaanmu adalah kebaikanmu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.